Assalamualaikum semuanya. Selamat bersama kami hari ini. Nama aku Ayu dan dia Desi. Hari ini kita akan ada satu challenge yang aku challenge ke Desi. Apakah Desi challenge-nya hari ini? Hari ini Mem nak tangkap 3 kesalahan saya. Dan Apa aja yang apa akan sih yang kamu tahu tentang saya? Orang nggak tahu sih tentang kamu ya. Teman-teman cuba tebak aja sama ada dia bisa atau enggak melakukan tantangan ini. Coba komen sih di bawah, komen Komen terus. ya, sama ada Desi bisa atau enggak dilakukan challenge ini. Dan misal kata kamu lulus ini tantangan, aku belanja kamu 1 aiskrim. Kalau kamu gagal ini 1 tantangan, Saya akan perbaikin kesalahan tuh. nah, perbaiki ya harus ya kan. Tapi kalau dia gagal ya harus belanja aku aiskrim juga lah ya kan. Betul tak teman-teman? Ya, mari kita saksikan sama ada Desi bisa nggak lakukan ini challenge. Let's go to it. Aduh, Desi! Yes, Mem. Aduh, apa ini Desi? Basah ini. Sorry Mem, Desi ambilkan lap dulu ya, oke? Mami jatuh ini. Macam mana Hanti buat kerja ini? Macam mana? Ya bisa ketawa lagi. Aduh, berserak lagi, berantakan lagi ini buku-buku. Mana Desi? Desi! Yes, Mem. Ini apa ini berserak-serak ini? Sorry Mem, saya kemaskan dulu ya. Kemas. Sudah 3 salah. Kamu yang gagal ini challenge. Belanja aku aiskrim dengan Raimi ya Raimi. Hai teman-teman, sekarang kamu sudah saksikan video yang tadi. Lalu Desinya dah gagal tuh. Sekarang dia sudah aku pergi hantar ke kedai untuk beli aku punya aiskrim. Jadi kita tunggu aja nih Desi nih. Itu dia ya, seperti itu. Ya, terima kasih ya Desi ya. Manis kamu. Sama-sama. Apa yang kamu mau bicarakan tentang challenge ini? Tolong sih buka. Ya gitu. Ya gitulah. Kalau kerja itu udah hati-hati. Kalau punya salah ya kena dibetulkan. Dan yang banyak-banyak kena minta maaf, oke? Ini Ya es itu krim aku boleh. punya. Oke. Lagi kamu ada nasihat untuk anak-anak yang baru? Kalau yang baru, kalau yang nak buat sesuatu, kalau tak bisa, kena cakap aja, just jujur aja, oke? Kalau tak bisa, cakap aja, tak apa. Kalau bisa, just kamu cakap aja. Yes, saya Mem, saya bisa nak buat tuh. Kalau tak bisa pun cakap bisa ya Mbak. Tak boleh, jangan gitu. Nanti aku dimarahin. Kalau tak bisa cakap, Mem sorry, saya belum bisa buat nih. So, Kalau Mem marah, asyik tak bisa saja bagaimana? kena berusaha lagi. Itu aja. Senang nih ha. Dah. Kerja. Okey, hai teman-teman. Kami di sini ingin merumuskan apa yang kami telah
lakukan sebentar tadi antara majikan dan pembantu, kita akan berdiskusi apa yang telah terjadi atau kesalahan-kesalahan yang selalunya dilakukan oleh anak-anak tentang pekerjaan di rumah. Jadi bagaimana Desi tentang kesalahan-kesalahan yang sudah aku tangkap tadi? Macam debu. Satu debu. Yang pertama, kesalahan pertama iaitu debu. Yang satu tu debu ya. Kita kena bersihkan tiap hari-hari. Majikan kan tak suka kan kalau rumahnya debu nih. Desi, debu tolong bersihkan. Gitu. Desi. Ya gitu. Oke. Dan kita kena bersihkan lebih bersih mungkin, sebab orang di Singapura tuh pasti orangnya bersih-bersih kan. Harus sih. Kebersihan adalah nombor satu. Lihat saja negara kita. Ya, sampah nggak dibuang sembarangan. Ya, kalau kamu buang sampah didenda. Ya, seperti itu. Dan cara membersihkannya cuman kita tengok mana sih yang ada debu, kita kena kemas, kena bersih lagi. Kalau tak dibersihkan, apalagi kalau ada budak kan, baby atau balita, bisa menyebabkan pendatangan penyakit, misalkan bersin-bersin. Ya. Dan gatal-gatal, apalagi baby tuh yang masih kecil tuh, dia tuh pasti banyak alerginya. Macam debunya langsung ke sini aja udah merah-merah nih, pasti gatal-gatal itu untuk kamu ya mungkin waspada, enggak teruk sangat ya, tapi kalau untuk kanak-kanak kena hati-hati. Mereka akan menangis terus ya, nanti kita akan susah juga kan. Ya, terus nak caranya macam mana sih, kena kita nak buat jadwal jadwal kapan mau dibersihkan ya, kapan nak mau bersihkan. Ya enggak gitu, enggak tiap hari, cuman ya kita kena buat jadwal. Enggak tiap hari sih. Ya harusnya tiap hari sih lapnya debunya, jangan sampai majikan ayuh ni apa ni, ayuh ni apa ni debu, ayuh ni apa ni debu, ayuh gitu lagi. Apalagi kalau baby datang kan, pasti kan, yang apalagi yang masih udah merangkak tuh, ada debu aja dia langsung masuk mulut. Betul kan? Ya kan. Jadi, tak sihat lah, tak sehat sama tak tubuh bersih. Tak bersih untuk badan baby. Kita kena waspada, kena berhati-hati. Ya. Jadi kamu rasa apakah kesalahan kamu ni sengaja diperbuat atau kamu lupa kadang-kadang? Kadang-kadang bisa bukan disengaja ya, tapi kita lupa. Banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan yang dari lain. Pagi ya sampai sore lah. Banyak sekali pekerjaan yang nggak habis-habis. Ini baru rumah flat sih. Kalau yang rumah kondo tuh bukan kondo, yang rumah sebuah gitu, rumah banglo gitu. Ya lagi teruk sih. Betul tuh. Itu yang lebih kalau tuh. Ini aja udah macam kayak banyak kerjaan gitu, rumah macam ini aja udah banyak kerjaan. So itu saja yang kamu mau cakap. Itu aja yang kita. Ya intinya kita kena ingat, kalau apalagi kalau ada baby aja ya, kita harus bersih semingkal mungkin bersih. Debu adalah nombor satu kesalahan atau yang enggak enak dipandang lah, enggak bersih. Kalau ada debu tu nampak sangat kamu tak buat kerja, okey? Jadi ya harus dibersihkan selalu debunya. Kalau menurut aku ya seharusnya 2 kali sehari ya, tapi peri kemanusiaan lah ya. Jadi kamu harus tahu kapan majikannya pulang, bersihkan itu debu sebelum majikan pulang. Tapi kalau otak kamu fikir gitu ya enggak bagus lah. Pasal kan untuk kebersihan anak juga. Kebersihan anak. Intinya kita kebersihan untuk anak aja. Apalagi yang ada baby, balita, itu yang lebih terutama. Itu penting. Bagus nih, pembantu yang bagus. Okey, kesalahan yang kedua. Kesalahan kedua, air di lantai. Ya, air yang di lantai. How dangerous it is?
Yes. Bagaimana, macam mana besarnya bahaya itu? Macam Adakah menurut kamu ianya amat berbahaya? ada amat berbahaya. Bagaimana antara 1 dan 10? Bahayanya nombor berapa? Lansia sama baby. Rahsia kok. Rahsia. Lansia tuh biar macam om, ama, Lansia? nenek. Yang macam Antara nombor 1 dan nombor 10, bahayanya nombor berapa? Kalau air di lantai ya. airnya terjatuh. Kalau air yang Air di di lantai, lantai. menurut aku kebahayaannya. Ya kebahayaannya cuma satu, ada macam mop tak bersih atau mop yang tak kering sangat. Dia nggak ngerti siapa kata. Ya nggak apa-apa, teruskan aja. Okey, menurut kamu antara kebahayaannya air di lantai, nombor 1 tak bahaya, nombor 10 bahaya. Mana satu menurut kamu? Nomor 10 bahaya. Ya, itu amat Amat sekali berbahaya. bahaya. Very very dangerous. Dangerous. Okay, Dari kenapa? berbagai macam air terjatuh seperti air mop atau Air perahan dari mop. Air tumpah gitu. Atau Kadang-kadang anak tumpahkan air yang nggak bilang Bilang kamu, nggak bilang pembantu ya. Jadi airnya dibiarkan begitu aja. Jadi pembantunya pun tak tahu. Tahu-tahu majikannya marah saja. Marah siapa ya? Pembantu betul. lah. Jadi kamu rasa gimana harus kamu memperbaiki kesalahan ini? Perbaikinya kita dengan macam lap mop. Kalau nak mop kena keringkan dia sampai sekering-keringnya mungkin biar orang tak jatuh. Ni lagi teruk dari aku. Ya, kamu perah ya yang kencang lah. Yang Kan kencang. enggak bisa kalau airnya kamu dah perah tapi airnya masih menitis-nitis gitu. Kita kalau itu gampang, simpel, mem. Apa yang kamu harus buat? Kalau misal macam kita tinggal perah lagi pakai tangan, tak payah pakai yang macam baldi yang bisa tuh. Kita kena perah pakai tangan sekencang-kencangnya. Bagus nih. Ada kan ada tempat perahannya. Tapi kalau masih menetes macam mana? Oh, perah pakai tangan ya? Pakai tangan kan. Bagus nih. Siapa mau? Tanah mau. Kalau saya nanti banyak lupanya. Okay, ya yang nombor 1 ya betul lah. Kalau sudah menggunakan perkakas alat mop ya, tapi airnya masih menitis-nitis, ya perah pakai tangan, tengok airnya masih menitis enggak atau terlalu basah enggak. Ya kalau sudah mendingan ya. Kalau mendingan ya bisa di mop, tapi selalunya apa yang kamu lakukan kalau bila waktu kamu mop lantai? Bila mop lantai ketika nggak ada anak saya. Ya, nombor 1 ketika anak-anak selalu keluar sekolah atau anak yang kecil masih tidur. Ya. Sebab kalau misalkan ada baby atau macam balita tuh, kalau kita tengah mop, bisa anak kaki balita tuh masih licin kan ya kan? Betul? Betul. Kaki balita tuh masih licin, kena air aja langsung sedikit aja bisa terjatuh. Kalau terjatuh terkena kepala Kena kepala tuh dangerous. Dangerous banget. Dan kedua, ada misalkan ada nenek yang tak bisa macam kurang sehat, dia kena keluar, aduh nak ke tandas lah gitu, kita kena keringkan. Oh tengok dulu ada wit nek basah ya, kena kefu, oke? Gitu. Kena lagi satu yang kamu selalu lakukan waktu kamu mop lantai, kamu buka kipas saya tuh selalu, terutama buka kipas, sebab kipas itu bisa membantu kita untuk cepat mengeringkan. Ya, buka kipasnya dari arah mana sekalipun. Buka semua kipasnya ya. Pada aku nggak apa-apa sih, jelaskan aja pada majikan yang kamu mau cepat kering. Jadi akan avoid avoid itu apa sih? Tak akan terjadi dangerous itu.
nggak akan Aman. jadi malapetaka. Aman. Intinya aman kita tuh pakai. Kalau buka kipas intinya jadi aman. Kalau nggak buka kipas lantainya basah terus atau lambat kering, ya kemungkinan ada kecelakaan gitu. Ya mungkin anak jatuh ke, kakek jatuh ke, atau kamu yang jatuh ke. Kalau saya yang jatuh mah boleh, kan saya masih sehat lagi. Kalau kamu jatuh, majikan yang kena bayar. Ya, seperti itu. Basically kita mau semuanya selamat. Enggak mau ada kecelakaan kepada pembantu ataupun majikan. Ya, begitu. Dan saya ingatin lagi ya, kalau misalkan nak mop nih, kena tengok ama macam nenek ada ke tengah tidur, biar orang nih aman semua. Kalau nenek nak keluar, kena tengok lantainya, udah nenek udah kering, boleh jalan, silakan. Karena intinya kena ingatkan harus dulu. ingatkan dulu. Nenek, saya lagi mau mop, jangan keluar. Macam gitu. Macam balita juga sama. Kita kalau dia lagi bangun, kita ingatkan dia juga. Duduk di sofa, jangan bergerak. Gitu. Anti atau bibik lagi mop, jangan bergerak ya. Gitu aja, kita kena ingatkan aja. Ya, jadi untuk avoid kecelakaan berlaku, yang nombor satu, kamu perahannya kasih kering. Dan bila mop, buka kipas dan bilang kepada semua yang ada. Ingatin aja. Ingatin semua yang ada, yang kamu mau kamu mau mop dan lantainya basah, jadi jangan jalan sangat. Ya, kita teruskan ke kesalahan yang ketiga. Kesalahan ketiga, touch. Kalau touch nih kan, pastinya ada budak kan, umur 3 tahun atau 2 tahun. Ya, yang 9 tahun, 10 tahun pun tetap main toys dan tak nak bersihkan. Itu yang jadi kalau namanya ada anak-anak di rumah, ya selalu rumah akan berantakan. Berserakan. Ya, jadi kita kena, ini berserak nih, pasti mem kan tak tahu kalau anak sedang main apa, tapi yang tahu cuma mem, pasti udah keluar anak udah pindah yang lain. Kenapa di sini berserak? Kenapa? Ya, mem selalu nampaknya yang kotor, yang bersih tak nampak. Yang selalunya kotor, yang bersih tak dipuji, yang kotor dimarahin. Selalunya begitu. Ya, termasuk aku mengaku. Ya, bersih harus bersih lah kan. Ya, pembantu punya kerja harus bersihkan rumah. Tapi kalau terjadinya macam gitu, apa yang kamu lakukan? Kena kebaskan aja. Kamu menjawab enggak? Tak payah menjawab, kita kemas aja udah. Bilanglah, mem, ini anak yang main lah, mem. Tak payah macam gitu. Kalau kayak gitu, mem, nanti ujung-ujungnya nanti begaduh sampai pulang kamu sana. Nanti disuruh pergi. Kan nggak mau kan? Ya, selalunya biasalah. Kalau majikan yang dapat majikan yang mengerti, ya alhamdulillah lah ya. Intinya jangan, kalau majikan marah tuh tak payah masuk hati lah. Ya, tak payah nak menjawab lah. Tak payah menjawab, tak payah nak apa gitu. Bolehkah kamu tak menjawab? Jujur. Kalau mem marah selalu kamu tak menjawab. Kalau misalkan mem jawab gini, jawab. Oke, saya jawab. Kalau mem jangan jawab, oke, diam aja. Just cakap, sorry mem. Dah. Berdiri? Stand juga, oke, berdiri. Kah? Bagus. Jadi kan itu kan namanya kan tak payah masuk hati, oke? Ya, bukan menurut buta-buta sih. Mengerti kan? Mengerti. Menurut buta-buta ya, tapi hormat aja. Yang mennya juga lagi marah, rumahnya berantakan, mungkin baru pulang kerja gitu. Ya, stres, sudah penat-penat pulang, ya rumahnya berserak. Itu yang lebih kita mengertikan majikan. Ya. Kalau majikan macam gitu, pulang kerja pagi kan bersih kan ya. Pas tuh pulang, ya Allah, kenapa rumah saya berserak nih? Ya, saya ada pembantu, tapi ya rumahnya berserak. Ya, siapa yang kena marah? Ya, Desi. Ya, walaupun siangnya actually Desi dah kemas, tapi anak-anak kadang-kadang berserakan. Jadi selalunya
dia tanah kemas lah, jadi kan Iya. tanah dengar, jadi kenapa haruslah saya yang buat kerja kan, betul? Iya. Siapa lagi kalau bukan nak buat kerja selagi masih ada Sedih pembantu. aku tengok dia ni. Susah hidup dia. Tak payah nak sedih, Mem. Sudah kerjaan Sudah kamu. kerjaan kita, Ya. oke? Maupun yang Cina, maupun yang Malay, India, itu jangan dipilih-pilih. Just kita Majikan mana pun sama aja. majikan semua sama, nggak ada Ya. bedanya. Melainkan majikan dera Dera. kamu. Intinya Ya. kalau kerja tuh Cubit kamu. no, cannot, tak boleh. Tonjok-tonjok kepala kamu Tak gitu. boleh. Ah. Kita tak boleh kayak gitu. Apa yang kamu akan lakukan kalau begitu? Kalau kayak gitu, kita bilang ke polis atau ke MOM. Kok satu kali aja kamu sudah report ke polis? Misalkan kalau itu terjadi derahan atau bisa bintik-bintik biru. Kalau lagi medikal tuh, kita kan tak tahu kan pas lagi medikal berapa aja sih, berapa bulan gitu. Tiba-tiba cek tangan kita ada biru-biru. Doktor cek kamu. Pasti kan tahu kan. Ini Cek. kenapa? Doktor cek tangan kamu semua. Tak cuman segini aja kan diambil darah. Pasti dia tahu kenapa ini. Okeylah, aku jangan pukul kamu kat sini, aku pukul kamu kat belakang. Gimana? Itu kalau tak ambil, kalau nak semua badan. Bukan. Kalau waktunya kamu pergi medical, ya bilang sajalah. Macam Ma'am, mana? saya dera lah, saya nggak mau. Tapi terpulang pada kamu. Kalau kamu mau pulang agent, ya silakan. Ya, kamu mau pulang Indonesia, ya silakan juga. Tapi kalau kamu dah komplain begitu, ya kamu harus standby untuk Untuk ngapain sendiri. di terminate the contract. Oh. Ya, mana mau majikan. Kamu sudah tuduh majikan dera kamu. Ya, kalau benar ya nggak apa-apa sih. Majikan akan didenda sebab apa? Majikan darah kita. Kalau kalau perbuatannya benar, ya Pasti majikan takkan darah kita. Kalau no, bukan macam gitu. Kalau majikan betul dera kamu, kamu harus report ke MOM dan harus ke polisi. Atau kamu nggak ada chance langsung lah, kononnya kamu nggak ada chance langsung, pintu itu lock. pintu dikunci, tingkap dikunci, semuanya dikunci, kuncinya mem yang pegang aja tak akan bisa buka. Pintu yang kat dalam tu ada mangga lagi yang besar, ada betul. mangga betul nggak? Gitu itu. Ada lock yang besar yang kamu bisa buka lah. Kalau kamu buka tingkap pun tak akan ada orang dengar lah. Jadi setiap 6 bulan tu kamu akan harus pergi ke medical. Jadi itu waktunya kamu bilang ke doktor. Tapi mau tunggu 6 bulan ya macam 6,000 tahun lah ya kan. Betul. Kalau kita tunggu aja udah macam kapan nih saya medical nih? Apalagi yang tuh kan. Jadi ada satu anak tu yang saya tahu, dia lari ke rumah tetangga yang di bawah. That means dia keluar daripada tingkap. Oh, itu dangerous, itu Ya, kena itu tak boleh. berbahaya. Jangan buat gitu ya. Otak kamu di mana sih? Kita kalau nak buat macam gitu, ingat keluarga. Ya, Ingat di kampung. dia boleh jadi kedua benda ya. Either kamu selamat atau kamu tidak selamat. Kalau kamu jatuh daripada flat yang tinggi, apa akan jadi? Kamu hidup ke? Kalau kamu dari lantai yang 10, itu aku tak tahu lantai berapa ya. Tapi dia daripada rumahnya di atas, dia turun ke rumah yang di bawahnya melalui tingkap dapur. I don't know, maybe mungkin di tingkap dapur tu lock ke tak lock ke, aku nggak tahu sih. Tapi yang pastinya dia cuba melarikan diri melalui tingkap dapur. Daripada rumah tingkap dia yang atas tu, dia turun ke bawah punya tingkap. Cuba nak masukkan, dia cuba nak masuk dari tingkap yang ke bawah. Jadi aku rasa lantai first punya lantai yang dia cuba turun itu lock and mungkin tak ada orang. Dia turun lagi lantai yang kedua. Itu dangerous, itu tak boleh. Ya, boleh itu ingat kalau itu. janganlah buat macam itu. Jangan Kamu gitu. cuba jerit aja kat tingkap, tolong. Ya confirm orang tolong punya lah. Tak payah nak lari-lari, tak payah. Kamu jerit aja. Kalau kamu tinggal di flat lah ya, kamu jerit aja, orang bisa dengar. Rumah depan pun bisa dengar. Bisa tahu apa yang kamu lagi lakukan atau minta pertolongan gitu.
Kamu buka gate pintu pun, gate kalau waktu gate pagarnya kunci, pintunya bisa dibuka. Kamu pekik tolong pun jiran yang sebelah pun boleh dengar. Tak payah nak keluar tingkap gitu. Kalau itu tahu jangan. Enggak perlu. Intinya kita ingat kalau nak buat sesuatu, karena ingat di rumah itu. Yalah, ingat di rumah pun satu lah ya. Tapi nyawa kamu. Ya ingat juga itu, Mem. Kalau nak misalkan itu kan selamat atau tak selamat kan itu hanya Allah yang tahu kan. Ya. Jadi kalau kamu salah langkah ya kamu terus jatuh. Jatuh ya mati atau hidup. Ya, jadi di situ kalau majikan marah ya jangan simpanlah dalam hati. Ya, kalau kamu didera tak diberi makan, lagi apa? Tak diberi uang gaji. Dan ya itu semua baru kamu semua baru repot. Bisa report. Ya, tapi kalau macam sikit-sikit mem marah, Daisy ini kenapa tak kemas? Itu mem aku mau telefon polisi. Tak payah macam ini kenapa tak bangun kamu bangun mem aku mau telefon polisi. Jangan gitu. Jangan. Daisy kamu ni asyik lupa. Mau kita, telefon pak polisi ba, mem. Kita kena kalau kayak gitu, mem, kita kena perbaikin. Tak payah nak rekod lah apalah. Buat apa sih rekod? Report lah. Ya report lah buat apa? Buat apa coba kalau report? Ya, yang ruginya kan pun kamu. Kalau lagi waktu dalam kasus ya. Kasus tuh. Waktu dalam kasus kamu enggak dibayar gaji kan? Betul. Ya, lagi bagus waktu kamu bekerja dan dibayar. Rather than duduk di rumah home, di rumah apa embassy tu atau di rumah agent tapi kamu enggak dibayar gaji, ya buang masa aja. Ya, unless kalau kamu enggak bisa tahan ya omong saja baik-baik. Terus terang. Ya. Macam mem, saya maaf, sekali maaf, saya tak betah gitu. Kalau enggak, mem saya nak pulang. Apa macam gimana nak keluarga saya di sana sakit, sakit keras, saya kena pulang. Dan intinya yang terutama jujur aja ke mem gitu, majikan. Tapi so far Daisy tak pernah minta pulang lah. Saya belum pernah. Nah, hampir 2 tahun. Apalagi tambah 1 bulan. Itu kita bisa dibahaskan di lain waktu ya, di lain video lah. Tapi di sini intinya kesalahan-kesalahan yang sudah kami sertakan di sini ialah kesalahan yang biasa ya. Ya biasa aja. Biasa yang selalu dilakukan oleh pembantu-pembantu ya. Tapi kalau berlalunya waktu kita akan belajar gitu. Kita akan memperbaiki diri kita mau yang terbaik untuk kita dan juga majikan. Dan debu tu biasa selalunya ada, dan kalau bisa dikerjakan hari-hari ya mungkin memang majikan akan happy dan berterima kasih dengan kamu ya, kerapnya bersih gitu. Majikan bahagia ya kamu juga bahagia. Ya, majikan tak stres ya kamu juga enggak dimarah kan. Tapi kalau enggak bisa dilakukan hari-hari ya boleh ngomong aja terus discuss saja dengan diskusi. Ya, kalau lupa ya cakap lupa ya. Kalau banyak kerjaan ya cakap aja banyak kerjaan. Aku gitu. pasti mem ngerti ya, mem boleh bawa bincang lah ya. Kita semua manusia bukan robot. Dan kesalahan kedua, air jatuh itu amat bahaya sangat ya. Jadi harus dibersihkan lah. Kalau bisa kena tengoklah lantai ini basah ke tidak. Kalau anak tumpahkan air ya itu yang terutama tuh macam 3 tahun atau 4 tahun tuh lebih tuh sangat. Dia suka minum, suka cuh gitu kan. Kadang-kadang tumpah tu selalu biasalah terjadi kan, namanya pun anak. Ya, kalau untuk permainan, toys, buku selalu berselerak, berantakan ya, itu juga biasa kalau menjaga anak-anak. Ya, tapi kalau itu akan mendatangkan kemarahan, will result to anger. Mem marah, kenapa berserak. Ya, tapi bukan kamu mau berserak sih, tapi sebab namanya anak kan. ya. Sebab anak kan. Pasti dia nak
dia belum tahu apa mana yang bersih, mana Dia yang itu. tak nak kemas, tak nak dia, kemas. dia nggak mau kemas ya. Walaupun diajarin suruh kemas tapi nggak mau kemas ya. Gitu. Namanya juga anak Anak ya. kecil ya. Jadi mem akan marah ya, kamu jangan ambil hati gitu aja Gitu. lah. Ya, ingat Ya. aja tak payah dimasukin ke hati. Terus kita buat aja, perbaikin macam itu. Mental kamu mesti kena strong lah. Yang Oke. kamu mau kerja di sini untuk perjuangan kamu mencari rezeki untuk kamu dan Dan keluarga. Ya, nggak mau, tak usah Tak simpan-simpan dalam hati. Yang nggak usah pikirin mem marah. Yang Itu tak kamu mau payah. tidur pun kamu sedih mem marah. Oh, tak payah. Ya mungkin kamu terasa sih. Dedek lah tak terasa ya. Ya walaupun kita terasa juga, kita dalam hati kena baca istighfar aja udah. Yang kalau bukan muslim Ya kalau non muslim, baca apa? baca dia punya Tuhannya aja. Tuh macam Filipin, Myanmar, pasti kan bukan non muslim kan. Ya, pegangan masing-masing lah, pegangannya agama pegangan masing-masing ya, agama untuk masing-masing sendiri. kuatkan diri masing-masing ya. Ya apa aja sih yang biar kita kuat, misalkan macam doa. Itu doa kan pasti orang muslim kan. Ya. Yang Yemar pasti ya dia punya Tuhannya sendiri atau punya foto anak. Itu yang lebih penting lagi tuh anak. Kalau ada gambar anak udah itu dia semangat kita. Walaupun sekedar foto aja bikin hati kita tenang. Apalagi kita mencari rezeki itu untuk siapa sih? Untuk busi, untuk dia, untuk masa depannya lebih baik. Dan jangan ikutin orang tuanya yang macam gini, macam gitu. Jangan. Kita akan ajarkan anak kita menjadi yang lebih baik lagi. Ya. Yang ketiga, yang kesalahan tuh ya tos mah ya udah, apa ya itu ambil pusing ya. Kita kemas aja. Oke. Kita mau tutup nih. Tutup boleh Ya, silakan. sudah 30 menit ya kita Oke. berbual di sini. 30 menit kita curhatan hari ini ya. Ya, curhat ya. Curhat kita. Curhat apa sih? Curhat majikan sama pembantu. Ya. Ya. Itulah ya. Rezeki masing-masing lah ya. Rezeki Dapat masing-masing. majikan yang baik ya. Tergantung kitanya sih itu. Aku pun bukan 100% baik. Ya ini bagus nih yang sekali-sekala saja bisa. Tuh. Oke lah. Oke. Oke. Makasih. Ya, terima kasih kerana mendengar perbualan kami di sini Curhatan dan kami. kami hanya sharing, bukan nak tunjuk pandai, bukan pandai. nak tunjuk aja, cuma kita sharing-sharing Sharing saja. aja. Sharing Ya. macam ingetin nak kerjaan gitu aja. Jangan masukin, jangan, setan nih mana masukin apa gitu Ya. biar nak anuin majikan. Jangan, itu kita kena sabar aja. Ya, ada lagi satu news ya, satu Breaking news. berita pembantu membunuh majikannya. Itu tuh tak tahu ya kita nanti Kita lanjut. omong itu di live video. Oke, Sementara begitu. itu selamat malam. Goodbye.